sebuah hadis itu ajaban lil amri mukmin. Ya, sungguh ajaib urusan orang yang beriman itu dikasih kemudahan gitu ya, dikasih ke apa namanya tuh kebahagiaan, maka dia bersyukur kan gitu. Adapun ketika diuji sakit, diuji kesulitan gitu ya, eh, baik sulit ekonomi, sulit jodoh dan lain-lain, tapi orang mukmin itu bersabar gitu ya. Bersabar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita rizki, memberikan kita kenikmatan, nikmat iman wal Islam, itu adalah nikmat yang utama. Semoga kita tetap ada di jalan yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung bahagia di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada uswah dan kedua kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini apa namanya teh, cara rekas gitu ya. Orangnya sih warna-warni ya, ada abu-abu. Nah, saya sebagai netral putih ya. Dan kita juga berdoa semoga ya Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik ya dari Ramadan-Ramadan yang kita sudah lalui begitu. Dan kita nanti terlahir menjadi la'alakum tattaqun. Kalau filosofinya mah seperti lahirnya kupu-kupu yang awalnya adalah apa coba Bu? Ulat ya. Atau kalau bahasa Jermannya mah Hilid. Paris Panjapa ya. Hilid gitu ya. Nah, kita tilawah dulu ya di surat Toha ya. Al-Anbiya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah kebagian ya untuk tilawah. Nah, sedikit izin mengoreksi mungkin ya, karena saya mungkin ingin kita semua lebih baik lagi ya dalam membaca Al-Quran, dan sadar atau tidak pasti ada kesalahan gitu ya. Nah, mau itu sudah senior junior, sama ya, saya juga kalau pas ketika ngaji sama guru ada kesalahan gitu ya. Nah, izin pertama dari TIK dulu ya. Yang TIK ayat 18 tadi bacanya sampai ayat 24 yang arudi. Nah, ketika ada ro sebelumnya fathah maka siroknya tebal ya. Aru. Nah, tadi agak kurang. Nah, tebalkan kembali ya. Sudah tebal tapi lebih kalau ini mah, kalau kopi mah dilekohkan aja gitu. Aru. Nah, aurudi. Nah,
Terus yang sod, nah ditebalkan amma yasifun. Sifun. Mana? Amma yasifun gitu ya. Nah, terus kalau bertemu dengan sin ya, kita ditipiskan ya. Wahum yus alun. Nah, jadi untuk menipiskannya dikembalikan ke makharijul huruf awalnya. Yus ya. Ya. Kan bunyinya kan kalau sin kalau sod gitu ya. Yus alun. Karena kalau tidak dikembalikan biasanya agak tebal sedikit. Yus tipis ya. Terus kalau Budiana ya ayat 31 tadi sampai 35 paling yang komeru. Nah, itu lebih dilekohkan lagi ya, tapi sudah tebal tadi juga sudah bagus ya, komeru. Terus tadi syaknya sedikit panjang ya. Bisyari. Harusnya bisyari. Gitu ya. Kalau tidak salah. Shinnya agak rada panjang sedikit gitu ya. Nah, itu barangkali untuk koreksi kalau Bulia nanti ya belakangan gitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, karena ini pertemuan penutup ya di bulan Ramadan, saya ingin mengingatkan bahwa amalan ibadah Ramadan ini semuanya begitu ya, membentuk la'allakum tattaqun ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para ulama ya mendefinisikan atau menjelaskan ya menafsirkan bahwa takwa itu minimalnya ada dua gitu ya, tiga jenisnya nanti. Nah, takwa itu ada dua. Apa komponen takwa itu? Yang pertama adalah syukur ya, dan yang kedua adalah sobar ya. Makanya ada dalam sebuah hadis itu ajaban lil amri mukmin ya, sungguh ajaib urusan orang yang beriman itu, dikasih kemudahan gitu ya, dikasih apa namanya tuh kebahagiaan, maka dia bersyukur kan gitu. Adapun ketika diuji sakit, diuji kesulitan gitu ya, baik sulit ekonomi, sulit jodoh dan lain-lain, tapi orang mukmin itu bersabar gitu ya. Dan Ramadan ini salah satunya adalah membentuk kita berkaitan dengan sobar ya. Bisa ditunjukkan pas ketika berpuasa ibu-ibu ya. Berpuasa itu kan menahan ya, imsak. Nah, ketika imsak itu sudah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa gitu ya. Nah, lantas menahannya itu pas ketika apa? Pas ketika azan subuh. Nah, sudah itu. Namun untuk jaga-jaga para ulama itu memberikan kemudahan 10 menit sebelum azan subuh itu sudah ada terdengar apa ibu-ibu? Imsak ya, serine atau boleh imsak dijorokan enggak. Ada juga pakai senine gitu ya, ada gitu ya. Nah, 10 menit itu untuk siap-siap melaksanakan ibadah. Gitu ya. Nah, dan juga pas ketika berpuasa itu, puasa itu adalah amalan yang syiriah ya, amalan yang tidak terlihat. Salat terlihat ya. Bagaimana kelihatan orang salatnya khusyuk ya? Dia itu gerakannya sangat dinikmati kan gitu ya. Terus ibadah apalagi zakat terlihat ya. Terus ibadah umroh ya, ibadah haji terlihat gitu ya. Syahadat harus diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Nah, tapi puasa ini istimewa. Kenapa? Karena ibadah syiriah.
hanya orang yang berpuasa tersebut dan Allah yang tahu. Ya, boleh jadi gitu kan ya, saudara kita ngomongnya puasa, ya. Tapi pas wudhu bisa minum, bisa. Gitu. Tapi orang yang berpuasa diajarkan untuk sabar, ya, karena belum waktunya. Gitu. Ibu-ibu teh makanan teh banyak halal gitu ya, siang-siang, lapar gitu. Apakah berani bu? Enggak ya. Saya lagi berpuasa begitu. Nah itu teh membentuk kesabaran kita meningkat gitu. Dan kata para ulama, sabar itu bentuknya begitu ya. Ada tiga. Ada sabar dalam taat gitu ya. As-sabru ala ta'ah. Terus yang kedua ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan. As-sabru ala maksiat ya, maksiat. Dan yang ketiga terakhir sabar dalam menghadapi musibah, ya, ujian, tantangan. As-sabru ala musibah. Gitu. Nah, tiga hal ini, ya, yang dimana tidak akan apa namanya itu, eh, tidak akan apa namanya teh, tidak akan, pokoknya semua orang pasti dapat lah gitu, ya, taat, maksiat, eh, menghadapi musibah gitu. Nah, tergantung kita. Karena kalau tidak sabar, boleh jadi ya pas awal-awal karena orang-orang yang mensupport ada dalam ketaatan begitu ya, sholatnya, baca Al-Qur'annya terjaga gitu ya, akhlaknya, tapi karena tidak sabar pas ketika jauh gitu ya, maksiat lagi kan baru jadi gitu ya. Nah maka kita di dalam bulan Ramadan ini menguatkan apa, kesabaran kita ibu-ibu ya. Karena kan ibu-ibu juga kalau misalnya melakukan aktivitas perlu sabar ya. Bekerja perlu sabar ya. Terus apalagi mendidik anak ya perlu sabar. Gitu. Kalau Bulia anaknya berapa? Oh, belum ya. Nah itu ketika tidak belum dikaruniai anak perlu sabar. Gitu. Nah, sahabat saya juga usianya udah 70-an gitu ya, belum punya anak ada. Gitu. Jadi beda-beda ujian teh. Ada yang belum punya anak, ya. Ada yang rezekinya istilahnya mah terlihat apa ya, pas-pasan gitu ya, karena kan berpasang-pasangan ya, ada kaya ada cukup ternyata gitu ya. Miskin mah itu adalah mental ternyata ya. Boleh jadi ketika kita lihat orang teh hartanya bro dipantau ngalayah di tengah imah begitu banyak gitu ya, tapi merasa kekurangan. Nah makanya pejabat-pejabat yang di penjara saat ini kenapa coba bisa seperti itu, karena dia miskin ya. Miskin teh apa, merasa kurang dan kurang ya, akhirnya apa, korupsi ya, padahal istri sudah ada, anak udah ada, harta udah ada begitu. Nah dia perlu sabar gitu. Bahkan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai hamba-hambaku minta tolonglah kepadaku ya, bisobri wasolah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar gitu. Bahkan seorang yang sabar pahalanya itu adalah bigoiri hisab ya, tanpa batas gitu. Seperti itu ibu-ibu ya, sebagai mukadimah. Ada yang mau ditambahkan ibu? Wah, masya Allah. Mana bu? Saya penutupan. Nah, mana bu? Iya iya. Hmm. Iya iya betul. Oke. Betul. Sesuatu banget ya.
menjauhi maksiat, ya. Ketaatan. Okay. Sabar itu ada batasnya. Nah, itu teh menurut kita, ya. Sebetulnya sabar itu bisa tidak terbatas kalau ditingkatkan. Tapi memang nah, dengan cara berzikir bisa tadi, ya, kata dia, berzikir, terus menambah referensi-referensi tentang sabar itu sendiri, gitu. Karena boleh jadi menurut kita mah sudah apa namanya, sabar teh sudah di puncak, tapi menurut orang lain itu sabar masih level di bawah, gitu, ya. Dan kalau mau dilevelkan, sabar yang paling rendah itu adalah sabar menghadapi musibah, gitu, ya. Nah, berikutnya sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, dan yang level tertinggi sabar dalam ketaatan, gitu. Nah, kita bisa meningkatkan sampai level yang paling tinggi, level yang taat itu, ya. Walaupun memang bagi kita orang yang biasa begitu, ya, bukan ulama, ya, kita mah hanya apa, pengikut dari para ulama, ya. Kita itu punya iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Nah, sabar bisa meningkat itu kalau kita meningkatkan ibadah kita, Bu. Ya, semakin kita ibadahnya rajin, insya Allah sabarnya itu semakin meningkat. Ya, kayak seperti seseorang tuh berinteraksi dengan Al-Quran, maka efeknya itu dia akan lebih lembut hatinya. Seseorang yang lembut hatinya pasti sabar itu teh. Ya, tidak mungkin orang yang hatinya tidak lembut sabar, tidak mungkin. Ya, kan ada, kalau kita temukan, ya, ada orang itu masalah apa, ya, kecil namanya, kecil saja bisa, nah, marah gitu, bagaimana gitu, ya. Nah, berarti itu belum ada sabarnya. Nah, kita sudah ada sebetulnya sabarnya, tinggal ditingkatkan dengan referensi keilmuan kita, dengan ibadah-ibadah kita. Semakin ibadah kita meningkat, ya, sabar juga semakin meningkat juga. Kayak ini, Bu, ya, rumah tangga. Nah, ya, walaupun ibu belum, ya. Rumah tangga itu pas awal-awal kan indahnya mulia, ya. Indah gitu, ya. Pas tahu kekurangan masing-masing, nah rada repot ah. Tek tek, ya, guntreng lah. Guntreng guntreng guntreng, tapi seiring waktu karena terus belajar semakin sabar itu teh, ya. Mata itu makin menerima, akan sabar gitu, ya. Bahkan saya juga punya guru, ya, guru ngaji saya, si Umi. Ternyata si Umi teh kemarin sempat ngobrol gitu, ya. Semakin tua itu biasanya egonya semakin tinggi, ya. Kalau laki-laki semakin tinggi. Mungkin ibu-ibu juga mungkin gitu, ya, saya nggak tahu. Mudah tersinggung, ya. Tiba-tiba emosi tinggi. Pas ketika pasangan lupa nih. Si Umi, cina gitu, ya. Si Umi yang bicara ke saya, pun guru gitu, ya. Eta cina amplop belum dikasihkan ke penceramah, cina gitu, ya. Nah, kalau sebelumnya masih Umi teh suka nembak gitu, ya. Karena kan lupa itu, yang namanya lupa, ya. Biasanya tema aya nama cep cina. Pas apa nyarios gitu teh gitu, ya. Umi teh diam we. Gitu. Jadi kan sudah tahu teh, ya. Tapi deg-degan gitu, ya, teh. Gitu, ya. Karena dari emosi teh. Jadi memang tadi pertanyaannya bagus sekali, bunyinya. Bagaimana meningkatkan kalau ini kesabaran gitu, ya. Dengan ibadah, dengan taat, dan dengan waktu gitu. Pasti ibu dia berapa tahun menikah, Bu? Dengan si bapak? 15 tahun. Oh, itu waktu yang apa, ya, tidak sebentar, Bu. Saya mah belum, ya. 15 tahun. Tapi masih sekarang. Oh, sudah tidak. Oh, berarti sekarang teh? Oh, ya, punten, ya. Nah, 15 tahun itu, ya. Tidak mudah memang, ya. Bahkan ada yang sudah 20 tahun tiba-tiba nggak bersatu lagi.
Memang ujiannya beda-beda, ya. Beda-beda ya. Gitu. Dan semakin perjalanannya waktu, insya Allah itu teh semakin apa ya, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan eh, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ya. Mudah-mudahan tidak puas, Bu. Karena ilmu saya terbatas punya. Ada lagi, mangga. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Bu ya? Atau Teh Ita? Enggak? Tidak ada. Nah, mudah-mudahan kita bisa meningkat ya kesabarannya. Sabar dalam apa tadi teh? 3 hal. Masih ingat, Bu? Tahu? Satu, musibah. Heeh. Nah, gitu ya. Tapi kade sabar dalam maksiatnya bukan maksiat weh gitu, sabar. Nah, itu mah sabar yang tidak apa ya, pada tempatnya. Maksudnya sabar menjauhi hal-hal yang kemaksiat gitu ya. Ngomongin orang, tapi ngomonginnya kejelekan-kejelekan. Nah, itu kan jadi apa? Dosa ya. Tapi ngomongin kebaikan mah kan jadi pahala ya. Wah, kita harus kayak seperti misalnya mulia gitu kan ya, sabar. Nah, itu bagus ya. Seperti kayak Ita mulia, nah itu bagus gitu. Nah, itu ya sebagai mukadimah, tapi panjang mukadimahnya. Nah, berikutnya kita ke materi ya. Kemarin teh sampai apa Ibu-ibu materinya? Kemarin kita membahasnya sampai alif madiyah. Jadi alif yang fungsinya itu untuk memanjangkan ya. Dan alif madiyah ini ada yang tebal ya, ada yang tipis, tergantung hurufnya dan tergantung situasinya begitu ya. Nah, setelah alif madiyah apa ibu-ibu? Gunnah al ikhfa. Nah, gunnah itu adalah menahan ya, sedangkan al ikhfa itu adalah samar ya. Nah, jadi guna al-ikhfa itu bagaimana kita menahan bacaan ya dan tepat dalam membaca ikhfa tersebut ya. Gunatul ikhfa itu. Nah, jadi menahan di eh, pada ikhfa. Nah, bagaimana begitu ya. Adapun yang guna itu kalaulah kita merunut dari materi sebelumnya ya. Gunah itu ada berapa tempat? Ibu-ibu masih ingat, Bu? Gunah itu ada 5 tempatnya ya, yang kita pernah sanandungkan apa namanya teh lagunya ya. Masih ingat Bu Ibu? Nun mim tasydid yang itu ini. Atau masih lupa ya? Belum pernah. Asa oh gitu belum ya? Asa pernah gitu ya, tapi udah lama banget sih. Nun mim tasydid nun mati tanwin mim mati bertemu ba. Nah itu. Nah, itu adalah tempat. Oh mungkin saya sampaikan di forum ibu-ibu yang lain. Karena banyak ketemu ibu-ibu saya teh. Nah, karena bertemu dengan ibu-ibu jadi saya juga apa ya mendapatkan ilmu dari ibu-ibu tentang sobarnya gitu ya, tentang interaksinya. Nah, jadi gunnah itu ada 5 tempat ibu-ibu ya. Ada nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, ada 5. Kalau ikhfa banyak ya hurufnya. Itu. Ikhfa itu yang waktu itu teh ya, yang makan sosis di Kang Taufik. Nah, itunya gunah al-ikhfa. Itu mungkin materinya ya sedikit saja ibu-ibu.
Alif madiyah sudah ya. Gunah al-ikhfa. Ada pertanyaan ibu yang gunah al-ikhfa? Cara mengucapkannya. Contohnya kalimat apa di situ, Bu? Ada kalimatnya nggak? Yang surun. Jadi di kalimat yang itu ada gunahnya. Apa gunahnya? Ditahan ya. Dan juga ada samarnya, ada ikhfanya. Nah, iya, kalau gunah al-ikhfa ya gitu. Gunah al-ikhfa gitu. Jadi gunah di tempat-tempat ikhfa gitu. Nah, itu teh menyesuaikan. Kalau dia huruf-hurufnya tebal, maka ditebalkan ya. Yang surun. Nah, ya. Beda misalnya kuntum. Nah, itu tipis. Nah, kuntum karena tak. Nah, gitu ya. Nah, itu gunah al-ikhfa ya. Jadi ada yang tebal juga ada yang tipis tergantung ya. Yang surun. Apalagi kalimatnya, Bu? Saya nggak bawa tas ini. Makanan goiro. Makanan ya. Kalau goin lah. Oh, do. Huruf do. Nah, itu tebal berarti. Ya. Gunahnya ditahan ya. Ikhfanya itu adalah samar. Samar itu apa, Bu? Antara izhar dan idgham ya. Izhar bainal idgham. Jadi kalau izhar kan jelas ya. Kalau dibaca izhar misalnya yan surun, nah itu tidak tepat ya. Atau dibaca idgham ya surun, nah tidak tepat. Tapi sama di antara izhar dan idgham. Yang surun itu sama ya. Kalau samar dalam warna mah bajunya yang kaita ya, kan abu-abu samar ya. Antara hitam dan putih. Nah, jadi abu-abu gitu. Itu mungkin materi hari ini ya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada saya tambahkan tentang eh, sabarnya salah satu nabi eh, yang dimana diujinya sangat luar biasa ya. Diujinya dalam ketaatan ya, level tertinggi. Eh, Nabi ini berpuluh-puluh tahun tidak punya anak ya. Lantas tiba-tiba bukan tiba-tiba Allah berikan rezeki anak ya, lahirnya anaknya gitu ya. Tapi baru lahir Allah itu memerintahkan untuk asingkan keluarganya ya. Si anaknya sama si istrinya itu kalau istilah kita dibuang ya, tapi bukan dibuang karena itu ketaatan ya. Disimpan di kota yang kering ya, tandus, tidak ada kehidupan. Nah, tapi Allah memberikan rezeki kepada anak dan istrinya ya, walaupun di padang tandus ya. Akhirnya usia remaja gitu ya, mungkin berapa tahun ya, remaja berapa tahun, Bu? Eh, di bawah itu meren ya, sebelum lah gitu. Nah, ketemulah mereka kangen-kangenan gitu ya. Tapi Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Kira-kira siapa, Bu? Ya, Nabi Ismail, dan ayahnya yang diuji itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama tidak punya anak lama berpuluh-puluh tahun, pas punya anak diasingkan ya. Jadi tidak apa namanya, tidak berinteraksi. Kalau kalau psikologi sekarang mah ya diculkan begitu ya. Nah, sudah bertemu disuruh disembelih, tapi Nabi Ibrahim uniknya itu sami'na wa ata'na ya. Kami dengar dan kami taat ya. Beda bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang munafik
ya. Sami'na wa asaina, ya. Kami dengar tapi kami nggak mau gitu, ya. Kami masih mikir-mikir gitu. Nah, orang yang beriman itu sami'na wa ata'na gitu. Dan mendengar dan taat itu bisa diwujudkan kalau referensi ilmunya terus ditambah. Kenapa orang bisa iktikaf di malam hari? Karena tahu keutamaan-keutamaannya. Tapi begitu banyak orang yang melalaikan puasa, padahal itu tahu dia wajib ya. Puasa teh wajib. Masih kita lihat di jalan-jalan ya, ngerokok mah. Bahkan mohon maaf ya, kayak pemulung-pemulung gitu ya. Makan itu di siang hari. Ya, saya lihat lagi makan gitu, lagi minum, bahkan ada yang jajan bubur gitu kan. Nah, kalau muslim dia tahu itu wajib, ya, tapi sami'na wa asaina gitu. Karena referensi keilmuannya tidak ditambah, imannya juga tidak bertambah gitu. Makanya supaya meningkat level kita, referensi ilmu kita terus ditambah, ya, ibadah juga ditambah, maka iman juga akan meningkat gitu ya. Nah, terus level yang lain juga ada contohnya ya. Kayak menjauhi maksiat, ada contohnya Nabi Yusuf ya digoda oleh wanita yang sangat cantik. Diuji musibah ada Nabi Ayub alaihissalam ya 17 tahun sakitnya gitu. Tapi tetap sabar ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri ya ibu-ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita minal aidin wal faizin. Kita kembali ke fitrah begitu ya. Dan kita menjadi orang-orang yang faizin, yang menang gitu ya. Billahi taufik wal hidayah, walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.